Kita ke informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Banjir bandang menghanyutkan ratusan rumah dan fasilitas umum di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Gedumpak. Sepekan sejak banjir, warga harus mengungsi dan tidur di tenda terpal. Banyak rumah di Desa Gedumbak rata dengan tanah, sementara lainnya rusak berat. Banjir bandang juga membuat desa terisolasi dan bantuan yang masuk sangat minim, serta ada yang berasal dari kecamatan tetangga yang tidak terdampak banjir. Di sisi lain desa, sebagian warga masih bertahan karena akses masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Di Kabupaten Aceh Utara, 25 kecamatan terendam banjir dan di 2 kecamatan terjadi longsor. Yang di Gedumpak lebih kurang 300 kakak lebih. Kalau jiwa 1.000 lebih. Ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua. Tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Visual yang Anda saksikan ini, Saudara, adalah kondisi di wilayah Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Situasi di Kuala Simpang, Aceh Tamiang tampak tergenang air dan juga tertutup sampah lumpur sisa bencana banjir. Terlihat juga kondisi permukiman warga yang porak-poranda akibat terjangan banjir. Rumah warga hancur dan mobil rusak terendam serta diterjang banjir. Dan ini adalah visual lain, Saudara, dari kerusakan parah yang terjadi di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Permukiman porak-poranda, terjangan banjir juga membuat warga Kuala Simpang, Aceh Tamiang menderita karena rumahnya hancur serta kendaraan rusak akibat bencana banjir. Tiba-tiba air datang dengan cepat, Pak. Air datang dengan cepat, kami nggak tahu bagaimana untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kami di sini. Karena air datang sangat cepat, Pak. Sangat cepat, Pak. Kemudian Pak, apakah sudah ada bantuan nih Pak? Belum ada, Pak. Sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada. Kami menunggu itulah, Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim, Pak. Air kayak gini yang kami gunakan gunakan, Pak. Masih banyak yang terjebak di dalam, Pak. Yang seadanya saja di sini. Dalam. Nggak tahu, kami nggak bisa bilang apa lagi nih, Pak. Memang udah nasib kami tolong hanya bantuan secepat itu aja. Pak Presiden, tolong kami Pak Presiden. Hadir ke Aceh Tamiang Pak Presiden. Agar bisa memberi bantuan kami untuk mensupport daerah kami ini agar lebih tegar kami lagi menghadapi cobaan ini Pak Presiden. Hari ke-6 belum ada bantuan, Bang. Tolong Pak Belum Presiden. ada bantuan apapun kami di sini. Hari ke-6, udah hari ke-6 nih ya. Apa yang dapat kami makan? Apa yang dapat? Apa saja Pak? Apa yang dapat kami makan? Pisang kami jumpa, kami makan. Air paret kami air minum. paret seperti ini, Pak, yang Air kuning-kuning paret ini kami minum. Air paret kami minum. Perkembangan terkini, Saudara, kita telah bergabung dengan Bupati Pidi Sarjani Abdullah. Selamat siang, Pak Sarjani. Bagaimana kondisi warga korban banjir saat ini, Bapak, dan posko pengungsian serta bantuannya seperti apa di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sarjani Abdullah, Bupati Pidi ya. Memang keadaan di Pidi juga hampir sama juga dengan daerah yang lain di Aceh. Cuma mungkin angkanya agak kurang sedikit di Pidi. Artinya wilayah memang hampir setengah daripada kecamatan yang terjadi bencana juga. Di kita ini ada 23 kecamatan, jadi yang kena banjir ini 13 kecamatan. Jadi luas juga wilayah area persawahan yang rusak. Memang infrastrukturnya nggak rusak, ya, nggak rusak parah, rusak sedikit, rusak parah ya nggak, rusak ringan banyak memang. Banyak juga rumah yang rusak. Jadi ada juga rumah yang hilang. Cuma kalau meninggal di daerah kita ini ada 2 orang meninggal di Kecamatan Utara Timur dan juga di Kecamatan Kemandanjung. 2 orang meninggal. Tapi kita ikut belasungkawa juga kepada daerah-daerah lain yang lebih parah dibandingkan dengan Kabupaten Pidi. Walaupun sekarang memang yang jadi masalah sekarang di kita ini juga dengan keadaan seperti ini,
kita anggaran juga terbatas untuk menangani masalah. Kita minta bantuan daripada daerah-daerah lain. Memang jangankan dibantu kita, orang lain pun harus kita bantu. Ini jadi masalah memang. Ada juga kampung Pandak di Kecamatan Resi ini Pandeng, banjir bandang. Jadi ada rumah juga yang hilang, beberapa rumah yang rusak juga, ada banyak harta benda pada masyarakat yang hilang, infrastruktur jalan hilang di bawah arus bandang. Jadi kalau dikatakan memang ya parah juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Biren, ya mungkin kita dengan Bupati lebih parah Biren lagi. Jadi walaupun demikian, karena kita ikut musibah juga, sebaiknya untuk menangani masalah ini kita walaupun kurang musibah dibandingkan dengan kabupaten lain, tapi agak berat juga karena memang sudah beberapa tahun kita walaupun daerah banjir, kita tidak menghadapi banjir di daerah kita sudah 2 tahun. Tapi dengan kehadiran banjir tahun ini memang jadi beban juga nih. Infrastruktur, jambatan ada yang perlu diperbaiki, sungai banyak yang rusak, amblas, rumah hilang, yang rusak, area sawah banyak juga yang sudah yang harus diperbaiki karena beriringan dengan waktu banjir, listrik pun nggak ada. Jadi untuk pembersihan lahan ini kewalahan kami. Untuk pembersihan lahan khususnya lahan persawahan dan perkampungan, juga untuk membersihkan jalan di pedesaan susah memang, nggak cukup alat, nggak ada, harusnya pakai doser. Kalau pakai cangkul atau pakai truk sudah nggak mampu memang, karena ratusan hektar, ribuan hektar yang sudah tertimbun. Walaupun nggak hilang seperti di Aceh Biren yang kita 4 kampung hilang, tapi di kita nggak hilang kampung, cuma lumpurnya sudah nggak mampu lagi kita pindah ini. Kalau kita pindah pun mau pindah ke mana? Paling pindah ke laut. Kalau pindah ke daratan ya nggak sanggup juga. Pindah pakai tangan, nggak mampu. Harus pakai alat berat, doser atau apa, loader jadi kita berharap juga pada teman-teman, bukan hanya di Aceh, di mana saja berada, baik di Sumatera atau di luar Sumatera, mohonlah peduli terhadap banjir yang terjadi di Aceh terutama, dan juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat memang luar biasa. Kalau kita informasi yang kita dengar, kita lihat di media-media, memang 3 provinsi ini yang terjadi musibah. Kalau menurut saya itu udah wajarnya memang ditetapkan bencana nasional. Banyak sekali, lebih parah daripada tsunami yang kemarin di Aceh juga. Kalau tsunami kemarin di Aceh hanya 250 orang yang meninggal, 220.000. Ini 3 provinsi. Medan juga luar biasa parah. Jadi harus kita berharap kepedulian pusat memang sangat diharapkan terhadap semua daerah-daerah yang terjadi musibah banjir yang baru-baru ini terjadi. Ini kalau di Aceh itu malah banyak-banyak masih berserakan. Jadi kalau misalnya saya katakan saya parah, itunya juga kadang-kadang memang lebih parah daerah lain. Kita malah untuk akses antar kecamatan memang nggak jadi masalah. Kalau mau jalan pakai kaki, kalau mau jalan pakai mobil nggak bisa juga karena tertimbun lumpur, itu masalahnya. Tapi masalah akses jembatan nggak jadi masalah, paling-paling ya rusak ringan. Tapi nggak seperti daerah lain sampai baru pakai bot untuk melintasi jembatan. Itu begitulah kira-kira keadaan kondisi di Kabupaten PD ini. Jadi Pak Sarjani, ya. Ya, Pak Sarjani, lalu situasi dan kondisi para pengungsi di PID seperti apa Bapak? Apa yang mereka butuhkan? Lalu terkait juga dengan pemulihan tadi ya Pak, ada lumpur dan lain-lainnya. Seperti apa Pak? Apakah memang juga sudah ada bantuan untuk memulihkan lumpur dan sebagainya itu Bapak? Jadi kalau untuk penanganan masalah ini, kalau untuk pengungsi ya alhamdulillah kita ada bantuan juga dari pusat waktu data Menteri Dalam Negeri kemarin. Ada juga dari provinsi, ada juga
Kalau untuk makanan memadai lah. Cuma yang kewalahan kami masalah pembersihan lahan. Itu benar-benar kewalahan. Ini banyak relawan juga di lapangan yang sedang bekerja untuk pembersihan ini pakai alat berat, alat kadar yang ada. Kalau misalnya mau datangkan dari Medan pun nggak bisa juga. Paling kita datangkan dari Banda Aceh karena akses PD dari Banda Aceh memang masih bagus. Paling ya di teman-teman di Banda Aceh, dari provinsi kita minta bantu kalau alat berat. Kalau di Bali memang untuk tempat sendiri pun udah kewalahan ya kan. Jadi kalau alat berat memang dibutuhkan juga ini, doser, loader atau dump truck untuk pengangkut lumpur-lumpur itu memang sudah kewalahan kami. Apa namanya kemarin ini ada beberapa truk juga yang hilang di sini. Di sambil apa namanya lagi ngisi material arus sungai meluap. Akhirnya apa? Terguling ke ini ya truk-truk beberapa itu belum terhitung ya sebenarnya berapa korban masyarakat ini belum terhitung juga ini karena lagi sibuk dengan pembersihan. Pendataan sudah kita dari kemarin sudah kita turunkan tim untuk mendata korban ya baik korban jiwa maupun korban Baik, Pak Sarjani. Lalu selain juga tadi dengan pembersihan terutama ya untuk lumpur rumah, apakah juga dibutuhkan semisal obat-obatan dan juga tim medis Bapak di sana? Ya, kalau obat-obatan memang cukup perlu, bukan cukup persediaan. Enggak, memang persediaan kurang ya. Memang perlu bantuan alat medis termasuk obat perlu. Kalau tenaga kesehatan insyaAllah kita cukup. Cuma kewalahan karena obat. Apalagi sekarang ini setelah banjir ini banyak penyakit yang sebelumnya nggak ada. Sekarang penyakit baru, terutama penyakit kulit. Kulit ini gatal-gatal entah apa semua banyak sekali yang terjadi masalah itu. Karena mungkin akibat lumpur, akibat air yang nggak benar. Jadi penyakit kulit, batuk-batuk, termasuk ni penyakit lama datang kembali, malaria ni kayak demam, demam banyak ada. Jadi kalau masalah obat-obatan perlu bantuan di pihak lain. Kalau untuk tenaga memang ada juga yang datang dari yang sudah ada kemari dari Mabes TNI juga ada dikirim beberapa orang kemari. Ada juga dari BNPB, ada juga tim dari BNPB yang sudah ada di sini untuk mendampingi kegiatan di sini, perawatan administrasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau masalah ini enggak terlalu rumit. Yang rumit hanya untuk pekerjaan pembersihan itu betul-betul kewalahan. Apalagi sekarang listrik sampai sekarang belum normal. Ini yang nyala ini bukan listrik PLN ini listrik genset. Jadi PLN sampai sekarang sudah beberapa hari belum nyala. Itu kewalahan karena untuk pembersihan perlu listrik juga. Termasuk BBM juga bermasalah. Tak cukup. Tiap hari, tiap malam antrian sampai dah ratusan meter antrian. Motor, mobil, antrian beberapa jam tu. 2 jam sebelum datang BBM udah antri ni orang dia kan berebut nggak cukup. Ini untuk kerja pembersihan ini pun sudah kewalahan juga masalah BBM ini. Alat berat yang sudah ada, BBM-nya nggak cukup. Ini saya sebentar lagi mau ke tempat itu musibah juga, mau tempat ke pengungsi juga, ya kan? Ini lagi ini apa namanya nggak kantor hari ini. Ini lagi siapan mau ke depannya. Ini lagi nunggu BBM. Tapi ada dijawab sama SPBU, ini nggak ada lagi. Padahal dari kemarin kita udah perintahkan, katanya ini udah nggak cukup alasannya. Mudah-mudahan ini perlu peduli juga oleh Pertamina terhadap BBM, kebutuhan BBM yang ada di daerah. Baik, Bapak Sarjani Abdullah, Bupati PD, terima kasih atas waktunya siang hari ini di Kompas Siang. Sehat-sehat Bapak, semoga tidak ada permasalahan lain di Kabupaten PD. Salam sehat Bapak.